Halo, selamat pagi semuanya. Iya, Pak. Hanya Divo aja. Kita mulai ya, agar waktunya lebih efisien, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Em, Bagi yang bisa open cam, silahkan saya persilahkan open cam gitu ya. Dan nggak sendirian, ini ada Niva, Andin, Divu, lain nggak ada. Ya, mungkin ya. Terus sesuai dengan pertemuan terakhir kita. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya, akhirnya harus harus nunggu sekian lama untuk bisa uh, ketemu lagi di uh, hutang menyaur, membayar hutang saya. Gitu. Baru ketemu lagi karena memang waktunya yang cukup sulit. Hari ini kita melanjutkan diskusi terakhir kita ya, dengan ketentuan kemarin itu akan diambil tiga topik yang paling teman-teman ingin bahas gitu ya. Yang pertama kalau berdasarkan informasi dari Divo adalah eh, timnya Rafif Jatma Ahmadiyah, Raffi Jawari dan Jetro Sultan Fatih. Ada personnya hadir? Hadir, Bapak. Jadi, oke. Ini sudah bikin video presentasi, terus berikutnya timnya Carenina, Niva, Elvira, sama Andi Miswa. Hadir juga. Hadir, Pak. Oke, dan yang terakhir nanti Yovita Aderia Sialagan, Ayu Andrinova, Felicita Dian, sama Safila Elsa. Oke, hadir juga ya. Oke, baik. Sekarang kita coba putar videonya. Yang pertama timnya si Citro. Tuh, ya. Baik, sebentar, Pak. Kenapa? Buat share screen-nya masih belum diizinin, Pak. Oh, oke, oke, oke. Sorry, 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 sorry. Lupa saya. Silakan, Mas. Wahi wabarakatuh. Langsung dimulai aja nih, Pak. Kami dari kelompok A13 akan mempresentasikan review paper yang telah kita lakukan yang berjudul Review of Human Computer Interaction Design Approach Towards Information System Development. Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Pada judul artikel ini memang tidak disebutkan bahwa ini menggunakan sistematik review. Tapi setelah kita telah lagi pada isi artikelnya, dalam metode penelitiannya mereka penulis menggunakan metode systematic review. Makanya kita akhirnya mengambil paper ini untuk jadikan acuan sebagai tugas profesional isu. Oke, untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri Tujuh Sultan dengan Mahir 1064, lalu ada Raffi Jauhari dengan Mahir 1087, lalu ada Rafif Jatma dengan Mahir
4 mahir yaitu 1091. Oke, next yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, jadi studi ini mengulas artikel-artikel terkait, yaitu ada 43 artikel dengan desain antarmuka HCI untuk desain sistem informasi modern. Dan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki metode desain antarmuka pengguna yang digunakan oleh para profesional HCI dari literatur yang ada. Dengan fokusnya itu pada efektivitas dan dukungan terhadap pengembangan sistem informasi modern. Oke, lalu ada metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian merupakan tinjauan literatur sistematis yang bertujuan untuk menyelidiki penelitian sebelumnya terkait pendekatan interaksi manusia komputer atau HCI dalam pengembangan sistem informasi dan prinsip desain terbuka atau UI. Ada metode selanjutnya itu adalah pencarian data. Pencarian data ini dicari yaitu berdasarkan studi yang terkait dimulai dari beberapa database ilmiah yang diakui. Jadi ada 4 database komprehensif IEEE Explore, lalu ada Web of Science, Science Direct, Springerlink, dan Google Scholar dicari untuk artikel yang berkaitan dengan topik review. Jadi untuk artikelnya penulis mengumpulkan artikel-artikel yang akan direview itu melalui 4 database ini. Strategi pencarian. Studi ini memulai eksplorasi untuk karya terkait dengan menggunakan kata kunci yang paling menggambarkan topik ulasan seperti pendekatan interaksi manusia komputer, paradigma desain HCI, desain antarmuka pengguna UI, pengembang sistem informasi, desain sistem, metodologi, Internet of Things IoT, dan platform seluler. Sejumlah artikel yang masuk akal diekstraksi untuk dianalisis. Next. Selanjutnya seleksi kriteria. Pada tahap kedua proses seleksi kami terdapat 1513 artikel dikeluarkan setelah membaca abstrak dan judulnya karena kan dianggap tidak ada relevansinya dengan penelitian. Artikel-artikel yang tersisa dimasukkan untuk penyaringan lebih lanjut. Setelah itu 24 artikel dikeluarkan karena kurangnya akses penuh atau duplikasi. Akhirnya 43 artikel telah dibaca sepenuhnya dan dianalisis dalam review. Jadi peneliti yang sudah saya jelaskan untuk yang pertama IE Explore 28 item, Web of Science 123 item, CCN Direct 274 item, Springlink 251 item, dan Google Scholar 671 item. Jadi total artikel yang diidentifikasi yaitu 1747. Kemudian 1513 artikel dikeluarkan setelah membaca abstrak dan judulnya. Selanjutnya 107 juga dikeluarkan dan 127 diambil untuk analisis lebih lanjut. 120 artikel diambil untuk analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir dan akhirnya 43 artikel telah dibaca sepenuhnya dan dianalisis dalam review. Ya, oke. Jadi selanjutnya adalah pembahasan. Jadi pembahasan artikel ini yaitu pendekatan HCI terhadap pengembangan sistem informasi itu tidak berubah. Meskipun ada kemunculan teknologi baru nih, tapi para pengembang perangkat lunak itu tetap menggunakan HCI dengan 3 aspek utama, yaitu yang pertama itu struktur, visual, dan interaktif untuk antarmuka yang lebih efektif. Jadi yang pertama itu aku mau jelasin nih tentang struktur. Nah, struktur itu cuma sekedar tampilan yang kita inputkan. Jadi pendekatannya itu fokus terhadap pengguna. Jadi pendekatan ini itu dirancang dengan hanya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Contohnya ini form. Jadi di sini itu cuma ya udah formnya jadi tanpa adanya style atau desain. Nah, untuk visual ini baru di visual ini udah mulai nih ada CSS-nya gitu. Jadi kalau form itu udah dikasih border, udah dikasih tampilan warna belakangnya, warna bordernya dan lain-lain.
Dan interaktif ini udah mulai lebih bagus nih. Jadi interaktif ini itu maksudnya adalah user experience. Jadi seperti yang kita tahu user experience ini kan lebih membantu pengguna untuk ngerasain gimana sih eh, make ini tuh gimana. Jadi komunikasi antar pengguna dan perangkat lunak itu lebih terjalin. Namun menurut penulis ini itu hal tersebut itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan ekspektasi pengguna dalam hal kebutuhan dan penggunaan user dengan umur yang berbeda-beda. Nah, sayangnya nih di pembahasan ini itu tidak dijelasin kenapa sih menurut penulis atau yang bikin jurnal ini itu belum bisa memenuhi ekspektasi. Jadi sayang banget, ya aku juga ngerasa sayang. Tapi ini menurut kelompok kami ini eh, nangkep itu dikarenakan karena keberagaman pengguna. Selanjutnya itu perkembangan teknologi. Jadi selain teknologinya yang semakin pesat ini, berubahnya cepat ini, HCI itu kurang fleksibel. Jadi kurang relevan dalam waktu yang singkat kalau kita menggunakan HCI. Nah, yang yang terakhir ini jadi masih kurang keterlibatan pengguna. Jadi untuk proses desain HCI tradisional ini seringkali terlalu fokus pada para ahli atau kita ini para pemrogramer ini kurang melibatkan pengguna dalam prosesnya. Tuh. Oke, next. Nah, studi ini juga menemukan bahwa pendekatan desain ini berpusat pada pengguna belum sepenuhnya mendukung desain sistem informasi modern. Jadi seiring dengan perubahan teknologi ini, pendekatan desain bergerak dari berpusat pada pengguna, berpusat pada manusia, dan sekarang menuju pengalaman pengguna. Ini sama yang tadi aku jelasin. Jadi berpusat pada pengguna itu ya pokok intinya pengguna udah selesai sama fiturnya ya udah gitu. Dan pengalaman pengguna ini user experience yang tadi aku jelasin itu. Selain itu penggabungan pendekatan desain berpusat pada manusia dengan metode pengembangan perangkat lunak agile direkomendasiin. Ya seperti yang kita tahu agile itu kan enak banget ya. Bahkan kita PPL dan APSOD itu pakai agile ya. Jadi agile itu kan lebih fleksibel. Nah, fleksibel ini jadi dibandingkan dengan waterfall itu kan kita nggak harus dari awal terus dari analisis terus ke ini itu kan kalau Scrum Agile itu kan nggak perlu, jadi itu lebih enak. Pendekatan ini tuh Agile ini mengintegrasikan input pengguna sepanjang proses pengembangan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pengujian dan iterasi desain sebelum produk akhir dirilis. Oke, next. Jadi kesimpulannya yaitu studi ini itu melibatkan analisis terhadap 43 makalah untuk mengeksplorasi desain antarmuka pengguna dan pengembangan sistem informasi dalam konteks HCI. Perhatiannya itu mulai bergeser ya dalam fokus pengguna sampai sekarang itu ke pengalaman pengguna, terutama dengan perkembangan teknologi seperti visualisasi, sistem kontrol rumah pintar, IoT, dan lain-lain. Jadi studi masa depan itu sebaiknya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif atau kualitatif untuk lami dan pendekatan desain HCI dalam konteks sistem informasi organisasi dengan penekanan sistem berbasis cloud. Yaitu mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, papernya sudah cukup baik sih menurut saya, tim kelompok A13 ini. Pantesan teman-teman yang lain juga banyak yang ingin memvote ya, vote untuk memilih paper teman-teman untuk dibahas. Monggo saya persilahkan mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin mengklarifikasi atau menanyakan sesuatu ke tim kelompok A13. Silahkan. Ini langsung tanya jawab apa gimana, Pak? Langsung tanya jawab aja. Nanti kalau nggak langsung tanya jawab, takutnya lupa. Terlalu banyak. Silakan, saya berikan kesempatan tanya jawab dulu. Ayo, jadi tadi itu masih ada celah ya. Oke, Rikal, silahkan menyampaikan pertanyaannya.
Iya, perkenalkan nama saya Haikal Nuril. Nah, jadi di sini saya mau tanya ke kelompok A13 ya. Nah, tadi itu kalau nggak salah di videonya waktu di bagian pembahasan, nah itu sempat disinggung kalau HCI pada sistem informasi yang dibahasnya itu belum memenuhi pengguna dalam hal kebutuhan user dengan umur yang berbeda. Nah, menurut kelompok kalian nih, itu gimana sih bakal solusinya buat masa yang akan datang agar kebutuhan tersebut itu bisa dipenuhi? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Langsung dijawab berarti nih ya, Pak? Iya dong. Bentar ya, Pak. Share screen-nya, biar pindah ke Canva dulu, Pak. Oke, jadi tadi, pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebenarnya ini, dibahas tapi sedikit banget. Eee, saya mau masukin kemarin, tapi karena terhalang oleh waktu ya, cuma dibatasin 10 menit, jadi, kami mutusin buat, nggak masukin. Nah, ini udah ada di link Canva kami, jadi boleh di-next terus sampai ke pembahasan. Ya, jadi, di sini. Nah, ini, mohon maaf banget ya, gambarnya ini sedikit ngeblur. Nah, jadi di sini itu, udah dijelasin, gimana sih caranya biar segala usia itu bisa, masuk. Jadi desain HCI itu bisa masuk ke segala umur. Nah, jadi untuk pertamanya itu ada UI Envisioning Page. Jadi UI Envisioning Page ini kayak, apa ya, dugaan awal atau tebakan gitu kayak, aku pengennya kayak gini. Nah gitu. Jadi ini itu, eee, kita sebagai, develop jadi, "Mas Mas aku punya, rancangan awal kayak gini." Nah lalu di kanannya ini ada user user yang people. Nah jadi, user yang people ini ngasih komentar. Nah lalu udah dikasih komentar nih, baru dikasih, lanjut ke step-nya yaitu UI Vision Scope. Nah, kalau udah di-approve by user, nanti masuk ke planning. Planning-nya itu user approve it. Selanjutnya setelah, di-approve UI plan. Selanjutnya setelah di UI plan ini masuk ke stabilizing phase dan, ini seperti kayak di gambar ini. Jadi setelah ini terakhir ini ada user feedback, lalu kan ada deployment complete. Nah, ini kan, setelah di deployment complete ini kan gambarnya ini bulat. Jadi, setelah di deployment complete ini nggak selesai. Jadi setelah di deployment complete ini muter lagi ke user yang people, pokok user yang people ini ngasih komentar lagi. Jadi, terus-terusan gitu loh. Jadi, memungkinkan bakalan semua umur ini ngasih komentar terus-terusan. Jadi, UI-nya ini bakalan di-update terus-menerus. Menurut berdasarkan, umur gitu. Oke, aku kembalikan ke Haikal Nuril, apakah sudah menjawab? Ya, ya, Gimana, Mas? menurut saya sudah menjawab ya. Terima kasih. Oke. Jadi dari ada lagi nggak, teman-teman? Jadi dari apa yang dikonklusikan, disimpulkan oleh teman-teman tadi di kelompok A13 ini tadi, ada insight yang menarik ya, yaitu isunya masih relate, masih relevan, sorry. Dan kedua, tantangan setiap generasi tadi itu beda-beda, meskipun sayangnya belum diketahui
apa sebenarnya yang menjadi permasalahan di masing-masing generasi tadi itu. Nah, teman-teman ketika ingin melakukan penelitian bisa ngulik di area situ gitu misalnya. Saya ingin ngumpulin dong, pengen tahu tantangan di generasi X itu kayak gimana, di generasi Y gimana, Z gimana. Itu jadi peluang gitu teman-teman untuk melakukan penelitian lagi. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Ligar, tampak tenang hari ini. Oh iya Pak, saya mau nambahin Pak. Jadi, setuju banget sama, pernyataannya Pak Robi, mau nambahin juga, UI ini tiap umur ini kebutuhannya beda-beda, contohnya warna aja. Nah, setelah saya cari itu kemarin, orang tua itu lebih cenderung suka warna ke ungu yang sedikit gelap, sedangkan, eee, anak-anak muda ini anak-anak muda ke bawah ini, kayak anak SD, SMP ini suka ke warna cerah yang kayak biru gitu. Jadi ya biru, kuning. Jadi, HCI pakar-pakar HCI ini masih kebingungan gimana caranya buat, nyesuaiin antara biru yang terlalu tua itu sama ungu yang terlalu tua itu sama biru yang muda ini, gitu. Jadi itu, tantangan bagi pakar-pakar HCI buat ngekombinasiin gimana sih biar semua anak, semua generasi itu bisa make, sistem dari yang pakar ini buat gitu, Pak. Oke, oke. Nah, itu jadi gambaran ya teman-teman. Ternyata ada preferensi sendiri yang usianya lebih mature gitu ya. Pengennya yang biru tua atau ungu ya. Tapi yang ini anak-anak muda sukanya biru. Pastinya ada dasar psikologisnya sih biasanya kayak gitu Mas biasanya. Entah karena warna cerah itu kan melambangkan keceriaan, fun gitu pastinya ya. Sementara warna gelap itu biasanya ketenangan kayak gitu biasanya sih. Nah, tapi juga menarik itu sebenarnya kalau dikulik akhirnya artinya kenapa kok mereka suka warna tersebut? Apa memang ininya? Itu bisa digali lagi sih sebenarnya, Mas. Bagus sih menurut saya dari paper ini bisa dikembangkan ke banyak hal. Kalau misalnya nanti ke tugas akhir, sangat mungkin banget ini papernya menjadi salah satu paper dasar ya bahwa oh ada penemuan kayak gini nih, makanya saya mau melakukan penelitian seperti ini misal. Itu oke, Mas V. Gitu ya, teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita beralih ke kelompok berikutnya, kelompok 9. Oke, silakan di close share screen-nya teman-teman di kelompok 13. Good job. Oke, baik. Sebelumnya saya tutup dulu ya, Pak. Terima kasih buat Sip. teman-teman yang sudah menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 9, Karenina, Neiva, Elvira, Andin, silakan. Baik, izin share screen ya Bapak. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, Professional Issue akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai systematic literature review yang berjudul Government to Business is Service. Next. Untuk daftar isinya di sini kami akan memperkenalkan G2B itu sendiri, literature review methodological approach-nya, terus hasilnya, discussion, dan kesimpulan. Next.
Layanan elektronik G2B itu merupakan bidang yang berkembang pesat di era digital yang menawarkan berbagai manfaat bagi pemerintah dan bisnis itu sendiri. Pemerintah menawarkan kategori layanan yang berbeda untuk setiap pemangku kepentingannya. Dan untuk akses dari pemerintah itu sendiri, ada sosial media, smart cities, mobile government, big data, dan IoT. Untuk faktor yang mempengaruhi itu ada transportasi, partisipasi, juga kolaborasi. Nah, layanan G2B ini mendapatkan perhatian yang lebih ketimbang G2C, juga mendapatkan kebijakan dari Uni Eropa dengan memprioritaskan pengembangan layanan G2B ini. Namun ternyata masih terdapat kesenjangan penelitian dan perlunya pengembangan layanan G2B yang lebih matang karena beberapa alasan seperti kurangnya dana, kesadaran, dan resistensi terhadap perubahan. Next. Sini literatur reviewnya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengumpulkan dan mengevaluasi literatur tentang layanan elektronik G2B, menarik kesimpulan tentang penelitian G2B as service, lalu mengusungkan saran untuk penelitian di masa depan. Metodologinya, tinjauan sistematis dengan 5 istilah umum seperti G2B, government to business, e-government service, e-server development, dan e-government development. Lalu memilih publikasi yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal, konferensi, bab, buku, dan lain-lain. Lalu mengalami 2 tahap evaluasi, yaitu abstraksi juga teks yang lengkap. Kriterianya berkaitan dengan topik, fokus pada layanan elektronik G2B, dan menekankan pandangan manajerial dan transformasional. Untuk hasil sendiri, kesimpulannya akan ditarik tentang penelitian G2B as service. Lalu ada saran untuk penelitian di masa depan. Keunggulannya, pendekatan metodologi yang terstruktur, terorganisir, juga terintegrasi. Hasilnya akurat dan valid. Kesimpulannya, tujuan ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian G2B as service dan mengarahkan penelitian di masa depan. Next. Oke, selanjutnya di sini tahapan di systematic review. Di sini yang pertama kita mencari papernya berdasarkan search term selection dengan 5 initial terms dari e-government service, government business, G2B, service development, e-government development. Kemudian yang kedua dari time range, yang ketiga dari tipe publication-nya, dan yang keempat dari database-nya. Kemudian nanti kita akan seleksi lagi berdasarkan judul, kesimpulan, dan juga keyword. Kemudian nanti kita akan evaluasi lagi berdasarkan abstrak dari papernya. Kemudian akan kita pilih lagi, jika di reject dia akan masuk ke rejection, jika dia perlu dipikirkan ulang, perlu ditinjau ulang, dia akan masuk ke 7.2, sedangkan jika publication-nya disetujui, dia akan masuk ke 7.3. Kemudian nanti 7.2 dari publikasi yang akan ditinjau ulang dan juga yang sudah di ACC, yang sudah disetujui, nanti akan dibuat detection of duplication. Jadi nantinya paper ini tidak ada yang sama. Kemudian nanti akan ada secondary publication evaluation based on full text. Jadi dibaca berdasarkan full text hingga akhirnya mendapatkan final selection, mendapatkan publikasi final dari paper tersebut. Next. Oke, kemudian analisis yang dilakukan sendiri menggunakan skema klasifikasi isi, di mana ada 3 kategori dari teknologi, politik sosial, dan juga manajemen dengan data sebagai berikut. Nah, kemudian topiknya sendiri yang paling umum adalah procurement, interoperabilitas, dan juga arsitektur perusahaan. Next. Kemudian di sini kita menggunakan model analisa Gartner Maturity Model dengan 4 tahap. Yang pertama, berdasarkan kehadiran web statis, di mana webnya menyediakan informasi. Yang kedua adalah pola interaksi, di mana adanya alat untuk berinteraksi dengan stakeholder. Yang ketiga, adanya transaksi, di mana user dapat melakukan transaksi secara online. Dan yang empat, adanya transformasi, di mana di sini transformasi mengintegrasikan dan juga mempersonalisasi proses. Dengan hasilnya dari 4 tahap tersebut mengacu pada all level e-service maturity. Jadi service e-service yang sudah ada ini telah mencapai all level e-service maturity, sedangkan 21% darinya level e-service maturity-nya tidak dapat diidentifikasi, dan juga 39,6%-nya merupakan publikasi yang fokus pada e-service pada tingkat transformasi. Next. Nah, di sini main benefit, tujuan keuntungan utama dari service G2B adalah pada dia mengurangi biaya administrasi, dia mengurangi banyak dia juga meningkatkan penggunaan data, dia juga mengurangi
mengurangi miskomunikasi antara stakeholder, meningkatkan decision making, dia juga mengurangi beban administrasi dan meningkatkan keamanan data. Next. Yang selanjutnya di bagian discussion. Nah, peneliti di dalam literatur review ini membagi dua aliran utama terkait C2B tersebut. Jadi aliran yang pertama yaitu menggambarkan pendekatan dengan cakupan yang lebih luas dalam pengembangan layanan C2B dengan fokus pada pelaksanaan perubahan skala besar dalam organisasi dan fungsi pemerintah. Kemudian aliran utama yang kedua yakni aliran yang mengadopsi perubahan secara bertahap pengenalan layanan C2B-nya. Publikasinya itu termasuk dalam kategori menggunakan konsep Business Process Improvement atau BPI. Nah, di sini peneliti juga mengklasifikasikan literatur-literatur terkait C2B as Service. Di sini terdapat tabel 3 yaitu Critical Success Factors and Barriers in C2B as Service. Di sini terdapat beberapa kategori untuk literatur tersebut. Jadi yang pertama ada kategori as Service, kemudian Organizational Change and Issues, kemudian Technology Issues, Architecture and Similar Tools, kemudian Assessments, dan Relationship with Stakeholders. Pada literatur-literatur tersebut diklasifikasikan lagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama literatur yang mengadopsi pandangan yang berpusat pada proses. Publikasi ini mengikuti pendekatan BPR, pendekatan BICOP, atau pendekatan BPI. Kemudian yang kedua, literatur yang mengadopsi pendekatan pada TI atau teknologi informasi. Nah, publikasi ini mengidentifikasi kebutuhan akan interoperabilitas data, pertukaran informasi, dan berbagi informasi. Kemudian, adapun literatur yang mengadopsi pendekatan pada bisnis. Nah, literatur pada kategori ini mengedepankan prioritas layanan enterprise B2B dari sudut pandang bisnis, terutama melalui studi riset pasar. Kemudian, di sini penulis atau peneliti juga memberikan pertimbangan 3 sumber utama mengapa agenda penelitian as-service B2B di masa depan akan dikembangkan. Jadi yang pertama itu terdapat peluang penelitian yang ditemukan dalam literatur. Kemudian yang kedua itu tujuan strategis yang dikembangkan untuk C2B ini bertingkat global. Kemudian yang ketiga itu kemajuan di bidang terkait lainnya yang dapat diterapkan di area C2B. Kemudian peneliti juga memberikan hasil identifikasi isu-isu yang paling mendesak dari agenda penelitian di masa depan. Nah, yang pertama itu diharapkan proses perancangan untuk pengembangan dan transformasi as-service C2B menjadi prioritas utama karena konvergensi digital belum menjadi kenyataan. Kemudian dalam pengembangan layanan C2B, e-faktur dan e-bea cukai adalah tren hangat berikutnya dalam agenda penelitian. Kemudian pentingnya interoperabilitas dan proses back office C2B untuk pemanfaatan sebagian besar layanan C2B. Diharapkan kedua hal tersebut berada di urutan teratas dalam daftar agenda penelitian di masa depan dalam layanan C2B. Nah, selanjutnya ada beberapa poin kesimpulan. Di sini yang pertama ada tujuannya, di mana kita dapat menganalisis e-service B2B untuk hubungan antara pemerintah dan bisnis dengan parameter tertentu. Terus juga ada implikasi di mana pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan layanan e-service B2B-nya. Nah, juga ada di sisi bisnis, dapat menanggapi realitas baru dan juga meningkatkan lingkungan ekonomi dan hubungan antara pemerintah dan bisnis juga akan meningkat. Selanjutnya ada impact atau dampak di sini. Dampak dari peningkatan presentasi implementasi yang berhasil dapat memiliki implikasi besar bagi masyarakat. Karena dengan pemahaman yang baik, dapat mengembangkan layanan yang lebih baik lagi dan dapat menghemat pengeluaran publik. Nah, dengan demikian, agenda penelitian di masa depan dengan layanan elektronik B2B ini dapat membuat portofolio e-procurement yang dapat berbagai kategori pengadaan. Lalu juga terdapat beberapa faktor seperti faktur elektronik, kepabeanan elektronik, layanan elektronik berbayar, dan juga layanan B2B dengan pemerintah sebagai pengawas. Lalu pada pengembangannya tadi juga telah disebutkan, juga terdapat isu-isu yang memungkinkan seperti interoperabilitas, pembagian informasi, dan juga teknologi pendukung IT yang ketiganya saling berkaitan dalam mendorong pengguna bisnis untuk berpartisipasi dalam proses berbagi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman kelompok profesional isu ke-9 ya untuk bicara ini. Tapi kalau saya lihat dari apa yang dipaparkan dan dijelaskan,
Singgungan dengan HCI-nya sangat minim ya teman-teman ya. Sepertinya ya. Atau masih ada hal yang belum diungkap? Mungkin bisa dijelaskan. Gimana teman-teman kelompok 9? Duh, kok diam? Izin menjawab Pak. Iya Pak, itu kan Iya. HCI-nya dari layanan layanannya itu Pak. Jadi dari situ sih Pak, itu apa terhitung minim ya Pak. Soalnya kan ada replacement, terus faktur, terus bea cukai gitu Pak. Terus? Tapi ya cuman di mention gitu Pak, nggak sampai yang dianalisis masing-masing satu-satu. Iya. Ada lagi? Ya itu yang saya maksud minim tadi itu Mbak. Artinya em, tidak mengupas lebih dalam lagi gitu loh bahwa eh, kenapa atau peran HCI-nya seperti apa, lalu kayak gimana, ada isu apa yang terkait dengan HCI-nya. Itu yang belum muncul kalau menurut saya di papernya. Kalau saya baca dari judul papernya juga memang nggak ke apa namanya nggak mention HCI sama sekali. Tapi saya berusaha menunggu sampai akhir, mungkin ada hal yang disampaikan yang nanti ke arah HCI, tapi ternyata sampai akhir hasil review teman-teman, menurut saya sih poin HCI-nya ada, tapi sangat minim sih menurut saya. Misalnya ada teman-teman ada argumen lain, monggo nggak apa-apa, kita kan diskusi aja. Mungkin ada teman-teman lain yang juga ingin memberikan tanggapan, silahkan. Ya, teman-teman yang lain. Tuh, kok diam aja ya? Kalian bingung atau gimana nih? Saya nggak tahu apa yang kalian rasakan nih. Oke, kalau nggak ada yang asli teman-teman di paper yang kedua ini jadi pelajaran dia teman-teman ya. Artinya nanti misalnya diminta mereview, misalnya mau tugas akhir atau apa sama dosennya diminta review, pastikan teman-teman mendapatkan paper yang tepat ya, agar tidak miss. Karena kalau Anda menilai paper yang kurang pas, satu pasti akan buang-buang tenaganya, satu. Kedua, akhirnya nggak dapat poin yang ingin dicari dalam penelitian, dalam substansi penelitian tersebut. Jadi kalau ditanya terus apa dong informasi terkini terkait HCI-nya
di penelitian ini? Nah, itu akhirnya nggak bisa dijawab kan, sulit dijawabnya. Apa ya di dalam paper ini? Kecuali kalau tadi kita ngomongin mungkin bagaimana peran pemerintah sekarang atau bagaimana bisnis pemerintahan itu sekarang berjalan, layanan. Nah, itu menurut saya masih masuk sih. Yakin ini nggak ada yang mau ditanggapi? Baik, karena tidak ada yang mau. Tapi saya lanjutkan ke penampil ketiga. Timnya Yovita Aderia Sialaga dan kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hasil diskusi kami terhadap artikel Adaptive Game-Based Learning in Education, a Systematic Review. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Felicita Dian Puspitasari. Kemudian ada Safila Elsa Pavilia, ada Yovita Aderia Sialagan, dan juga Ayu Andrina Palestari. Di sini saya Maaf, akan Dian, menjelaskan suaranya belum identitas muncul, artikel Dian. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 di sini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami terhadap artikel Adaptive Game-Based Learning in Education, a Systematic Review. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Felicita Dian Puspitasari. Kemudian ada Safila Elsa Pavilia, ada Yovita Aderia Sialagan, dan juga Ayu Andrina Palestari. Di sini saya akan menjelaskan identitas artikel yang kami review. Judul artikelnya adalah Adaptive Game-Based Learning in Education, a Systematic Review. Dengan penulis adalah Domna Ciotaki, Vasilis Paulos, dan Costa Scarpousis. Penerbit artikel ini adalah Frontiers in Computer Science, dan artikel ini terbitkan pada 29 Juni 2023 dengan 8 halaman dan tingkatan Scopusnya adalah second quartile. Dan berikut tampilan dari artikel kami. Selanjutnya latar belakang. Jadi masalah yang melatar belakangi artikel ini adalah karena adanya perubahan proses belajar mengajar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, di mana pada saat COVID-19 kemarin, semua pekerjaan, semua kegiatan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online melalui pembelajaran elektronik. Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa adaptivitas dalam sistem pembelajaran elektronik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dari tingkat pemahaman yang dirasakan oleh peserta didik. Dengan adanya sistem ini, memungkinkan para peserta didik lebih fokus ke latihan yang lebih menantang dan membantu mencegah kebosanan dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh adaptabilitas dalam sistem pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran. Adaptabilitas dalam konteks ini mengacu pada kemampuan sistem pembelajaran untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu atau kelompok peserta didik. Yang kedua, mengetahui dampak positif dari penggunaan games dalam proses pembelajaran, khususnya dalam keterlibatan minat peserta didik terhadap materi pembelajaran. Peserta didik cenderung lebih termotivasi untuk belajar ketika materi disajikan dalam format games yang interaktif. Dari hasil review jurnal juga banyak peserta didik yang cenderung suka belajar dengan metode ini. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai pengalaman belajar efektif melalui penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif.
Pembelajaran online menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan dapat diakses secara fleksibel. Next. Kemudian tinjauan pustaka. Jadi di jurnal ini juga ada penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian oleh Al-Samari dan kawan-kawan membahas tentang adaptivitas dalam e-learning dan menemukan bahwa versi adaptif dari sistem pembelajaran mereka. Yang kedua ada penelitian oleh Mavridis dan kawan-kawan dan juga penelitian Satiris dan Karpouzis yang mendesain sistem adaptif yang merespon tidak hanya pada salah satu aspek tetapi juga pada tingkat kompetensi setiap peserta didik. Dan penelitian yang ketiga oleh Vargianiti dan Karpouzis menunjukkan bahwa permainan digital sebagai pelengkap dalam pengajaran, menunjukkan kinerja peserta didik yang lebih baik dibandingkan yang hanya menggunakan materi pembelajaran standar. Next. Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdapat sekitar setengah responden dari survei menggunakan permainan yang dapat dipersonalisasi dalam profil peserta didik dengan tujuan untuk menguji kegunaannya. Hampir semua survei menggunakan pretest dan posttest untuk membandingkan kinerja. Dalam permainan yang dibuat oleh Pierce dan Wade untuk pembelajaran bahasa Jerman sebagai bahasa asing muncul dari sistem Align. Sistem ini menyediakan 4 bentuk personalisasi, yaitu dialog dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan, umpan balik berdasarkan kinerja, motivasi, dan penalaran metakognitif. Oke, baik. Selanjutnya adalah analisis dan juga penilaian. Jadi artikel yang kami review ini berjudul Adaptive Game-Based Learning in Education, a Systematic Review, menggunakan metode Prisma, di mana ada kelebihan dan juga relevansi metode ini. Yang pertama, Prisma sendiri atau Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan sistematik dan terstruktur dalam menyusun systematic review dan meta-analisis. Kemudian yang kedua, tujuan yang jelas. Jadi artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan pembelajaran berbasis game yang adaptif diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi nanti fokusnya ada di konten dan juga pengalaman pada gamenya. Selanjutnya yang ketiga yaitu relevansi dengan konteks. Jadi konteks yang ada pada artikel ini akan relevan dengan metode yang digunakan. Karena metode Prisma sendiri ini akan membantu menggali lebih dalam mengenai adaptasi konten dan pengalaman untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pendidikan yang terjadi selama COVID-19. Next. Selanjutnya di sini ada review metodologi, ada tahapannya. Yang pertama yaitu record identify from, yang artinya mengidentifikasi semua sumber yang relevan. Kemudian ada record streams before screening, yang artinya menghapus duplikasi dan juga yang tidak relevan. Kemudian ada record screen, di mana rekaman akan diperiksa. Kemudian ada record retrieve, di mana di sini akan mendapatkan hasil dari rekaman yang sudah diperiksa tadi. Kemudian ada planning input studies, di mana di sini akan menyertakan penelitian. Kemudian di samping ini ada flow diagram dari metode Prisma. Yang pertama ada planning the review, yang artinya tahap awal adalah tahap perencanaan pada review artikel. Dan di sini yang pertama mengidentifikasi objeknya. Nah, kemudian selanjutnya ada conducting the review, yang artinya akan melaksanakan planning tadi. Kemudian yang terakhir adalah reporting result, yang artinya akan mendapatkan hasil dari planning maupun pelaksanaan yang tadi. Next. Selanjutnya di sini terdapat overview atau gambaran dari hasil penelitiannya. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama paper, ada research field, objective of the game, subjects, dan juga age yang dapat dilihat untuk keterangannya pada tabel berikut. Baik, selanjutnya adalah kelebihan pada artikel. Dalam konteks penelitian, pendekatan adaptif itu mengacu pada pendekatan pengajaran yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran, materi, atau strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Nah, pada artikel ini disoroti pentingnya adaptasi dalam pembelajaran berbasis permainan. Sistem adaptif dapat menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan dengan kemampuan masing-masing siswa. Kemudian, dalam konteks penelitian, retensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk menyimpan
dan mengingat informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari. Dalam penelitian ini, ditunjukkan bahwa menyesuaikan konten dan pengalaman pengguna meningkatkan retensi pengguna dan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Next. Selanjutnya itu adalah kekurangan pada artikel ini. Jadi, artikel ini berfokus pada pembelajaran adaptif melalui game. Namun, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran, seperti interaksi sosial, motivasi, dan konten spesifik yang digunakan. Adaptivitas sendiri bukan faktor utama dalam mempengaruhi hasil pembelajaran. Kemudian, artikel ini hanya berisi informasi tentang pembelajaran dasar berbasis permainan adaptif, namun tidak menyediakan informasi mengenai pembelajaran lain yang dapat dilakukan melalui game. Kemudian selanjutnya, simpulan pada artikel ini. Jadi artikel ini dibuat karena adanya perubahan besar dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara online melalui media elektronik karena pandemi COVID-19. Adaptasi terhadap perubahan proses belajar ini menyebabkan peningkatan efektivitas pembelajaran dari segi tingkat pemahaman peserta didik, karena peserta didik lebih fokus dan tidak merasa bosan sehingga pembelajaran melalui game lebih direkomendasikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode yang digunakan untuk artikel ini adalah metode Prisma yang mendukung tujuan penelitian yang jelas dan relevansi yang baik dengan konteks penelitian. Artikel ini menyoroti pentingnya adaptasi dalam pembelajaran berbasis permainan dengan menyesuaikan konten dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan retensi pengguna dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Namun artikel ini tidak membahas faktor lain selain adaptivitas yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan tidak ada informasi mengenai pembelajaran lain yang dapat dilakukan melalui game. Kekurangan pada artikel ini dapat menjadi acuan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penyempurnaan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baik, dari terima kelompok kasih. A5 di sini. Kelompok, saya lupa kelompok berapa tadi, Mbak? Oh iya, kelompok A5. Kelompok A5 papernya terkait dengan adaptive game-based learning in education. Hasilnya ternyata memang bisa disimpulkan. Jadi kalau mau ningkatin pembelajaran gitu ya di kalangan pelajar, salah satunya dengan pendekatan berbasis game gitu ya teman-teman. Ada gamifikasi berarti di situ. Nah, ini sudah terbukti di hasil literatur review. Ini teman-teman nanti bisa jadi dasar. Misalnya nanti ada yang mau bikin penelitiannya terkait dengan media pembelajaran, misalnya gitu. Wah, ada mata kuliah, ada mata kuliah atau mungkin mata pelajaran yang dirasa sulit, misalnya gitu ya. Kalian menemui itu di lapangan. Silakan bisa menggunakan pendekatan ini berarti karena sudah terbukti bisa meningkatkan itu. Di samping pasti ada disampaikan juga, tapi ada. Silakan mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan sesuatu, saya persilahkan. Ya, Mas Raffi, silakan. Oh ya, aku mau tanya dong. Itu kan bagus banget bahasanya tentang pembelajaran game ini. Nah, kira-kira ada tantangan sendiri nggak buat menerapkan pakai pendekatan adaptif ini dalam konteks pembelajaran game? Kan kalau tadi di aku itu kan ada sih kayak tiap user umur itu kan beda-beda sukanya. Nah, kalau dari kalian itu apa?
Oke, mungkin selain itu mungkin ada tantangan lain, contohnya itu kompleksitas desain dan juga pengembangannya. Jadi kan sistem itu kan butuh pengembangan di mana dari kita sebagai developer juga butuh keahlian di bidang desain misalnya, karena game itu banyak desain ataupun butuh sistem yang menarik. Jadi sebagai developer harus memikirkan kompleksitas desain dan juga pengembangan webnya. Dan itu juga ada menyediakan konten yang berkualitas. Jadi bagaimana pengguna itu bisa tertarik dengan webnya, maka kita juga sebagai developer harus menyediakan konten yang berkualitas supaya pengguna itu bisa lebih nyaman dalam menggunakan sistem. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan. Jadi selain harus menyesuaikan dengan kurikulum juga perlu menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didiknya. Karena dari sistem pembelajaran ini diharapkan bisa sesuai dengan tujuan dan juga dari peserta didik ini bisa menerima atau menyesuaikan dengan game based learning ini, dan juga supaya peserta didiknya ini tidak merasa bosan dengan sistem pembelajaran yang baru ini. Sudah, itu jawabannya dari teman-teman kelompok 5. Gimana Mas Raffi? Sudah cukup jawab, Pak. Baik. Sebenarnya pertanyaan berikutnya juga bisa dielaborasi lagi ya. Lalu jenis game apa sebenarnya sembaca yang cocok, misalnya kayak gitu. Karena bisa jadi ada yang sudah punya pengalaman main game banyak nih, terus kalian sajikan game sederhana gitu, bisa jadi nggak tertarik, bisa jadi bisa jadi penelitian lebih lanjut lagi teman-teman. Artinya game berbasis game, tapi harus seperti apa misalnya. Mungkin bagi anak-anak yang dewasa dan sudah terbiasa memainkan game-game kompleks, memiliki mental model sendiri dibandingkan mungkin anak-anak SD misalnya, atau mungkin anak TK yang mungkinnya masih sederhana. Itu juga bisa jadi penelitian lanjutannya juga. Gitu. Tapi mungkin tidak dibahas di literatur review. Baik, silakan, mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya juga tidak akan pesan. Mungkin itu ya, Divo ya, karena kan juga teman-teman jamnya juga mepet juga, kayaknya ada yang mau ada kelas juga dan segala macam. Jadi teman-teman, pertama saya ucapkan mohon maaf gitu ya, karena akhirnya waktunya juga jadwal penggantinya agak lumayan lama dibanding jadwal aslinya, yang menyebabkan sulitnya jadwal. Kedua, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir dan berdiskusi tadi. Jadi ini adalah akhir pertemuan kita di mata kuliah profesional isu, terutama yang membahas tentang bidang HCI. Hal yang saya harapkan adalah teman-teman belajar mendapatkan insight dari pertemuan kita beberapa waktu terakhir, sehingga nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk mendapatkan topik, entah itu digunakan untuk skripsi atau mungkin penelitian mandiri atau mungkin hal lain, lomba atau apa itu, silahkan. Tapi yang jelas itulah salah satu cara kita mencari isu-isu terkini. Semoga ini yang diterima bisa jadi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama teman-teman semua.